Tunggu, sebelum mulai ke pembahasan selanjutnya, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe-nya dulu ya, biar kalian bisa jadi gacor, bercanda gacor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi di channel gua Pujaro Sandi. Dan gimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari mara macam bahaya. Nah, tinggal menghitung hari lagi, beberapa lagi, mungkin 2 hari lagi dari malam ini ya, kita bakal masuki bulan suci Ramadan. Udah mulai sholat tarawih lagi, udah mulai puasa lagi di hari-hari kita, dan alhamdulillah kita masih sempat dipertemukan lagi di bulan suci Ramadan. Nah semoga aja di bulan suci Ramadan ini orderan kita makin melimpah, banyak meruah, di mana-mana kita nempet ada aja orderan gitu ya, buat persiapan lebaran, buat siap-siap buat kue lebaran dan apapun itulah, buat beli baju lebaran, mungkin buat anak istrinya, buat diri sendiri gitu kan. Yang penting semoga kita semua tetap sehat, tetap bisa lancar menjalankan ibadah puasa nanti, dan juga tidak ada halangan sedikit pun dimanapun kita berada. Nah, di pembahasan pada kali ini gue coba bakal ngebahas nih masalah yang namanya root HP ya. Gimana nih cara root HP biar enteng, biar bisa masuk orderannya biar banyak, biar HP kita tuh maksimal, GoPartner aplikasi kita tuh menjalankan sistemnya, apalah itulah pokoknya ya. Tapi di sini gue sekali lagi bukan bermaksud untuk mungkin mengomentari orang yang memakai root dan mungkin tuyul, fake GPS dan lain-lainnya ya. Itu gue nggak sama sekali, tapi di sini gue coba mengasih saran dari kawan gue aja. Jadi udah beberapa hari yang lalu, biasalah kalau namanya ojol kan pasti ngobrol sama kawan-kawan di jalan gitu kan, jadi ada yang sharing. Nah, di sini kita bakal salurkan pendapat mereka tuh di video channel YouTube gue ini. Nah, jadi gue cerita sedikit pengalaman apa sih bang yang udah dapet di jalanan bang. Jadi ketika gue ngobrol ngopi bareng sama kawan-kawan ya, pada khususnya di area Tangerang, jadi gue tuh ngobrol-ngobrol, pada saat itu ada abang-abang yang pernah akunnya anyep banget selama 2 bulanan. Nah, ketika itu kok bisa bang, lu bisa lagi? Iya bang, memang selain dia keluar pagi, tapi dia ngomong katanya ada yang settingin HP-nya dan segala macem gitu. Katanya kayak daripada kita ngerut bang, daripada kita ngerut kan efek sampingnya kita bisa kena notif, mungkin kita bisa kena suspend atau bisa kena PM gitu kan. Tapi pada saat ini katanya, lu maksudnya di kotak-katik gimana nih? Penasaran gue makin tinggi dong. Jangan-jangan ilegal juga apa legal nih, kata gue ya. Tapi dia ngejelasinnya secara begini bang. Katanya, nah, jadi nanti yang abang ini lakukan bakal gua share di video ini. Jadi si abang ini ngomong sama gua bahwa HP-nya ini sempat diatur atau disetting sama seseorang seperti itu, tapi dia tahu cara menyetingnya. Jadi kapan dia mau nyeting ya tinggal setting sendiri karena dia udah tahu gitu kan. Nah, di video kali ini gue coba sharing ke kalian ataupun ngasih tahu gimana sih cara setting ala abang tadi yang selama 2 bulan mungkin dia bisa dikategorikan anyep. Bahkan ada beberapa minggu yang bisa dikategorikan akun dia tuh gagu sama sekali, bukan sama sekali ya. Maksudnya sehari semalam tuh dia cuma mendapatkan 2-3 orderan. Ya sedih lah kalau waktunya mungkin lebih dari 14 jam tapi pendapatannya segitu kan sedih pasti ya. Nah, nanti mungkin bagi kalian yang akunnya masih anyep atau dilanda kegaguan, boleh kalian simak sampai videonya dan juga mungkin kalian bisa praktekin karena nggak ada salahnya untuk dipraktekin. Jadi yang gue jelasin bakal di video kali ini nanti itu bukan jaminan bahwa kalian akan mendapatkan orderan ya. Ingat, bukan jaminan. Biasanya orang salah pengertian juga sih ya. Nah, jadi bukan jaminan mendapatkan orderan, melainkan ini aja ikhtiar kita demi mendapatkan orderan karena ada beberapa bukti yang sudah berhasil seperti itu. Jadi kembali lagi di rezeki kita masing-masing. Yang kedua, di kota-kota kalian tempat ngebit gimana situasi orderannya, dan ini adalah sebatas ikhtiar kita mencari orderan ke depannya. Yang pertama langsung aja ya. Jadi namanya root HP ini salah satu alasan root HP atau mungkin keuntungannya menurut orang-orang yang ngerut gitu ya. Itu salah satunya adalah membuat HP kita tuh menjadi enteng. Nah, tapi mungkin ada beberapa tukang root yang ngomong ini adalah root aplikasi yang paling aman lah katanya, apa namanya, mungkin ini katanya ini anti suspend, anti kudus mitra, anti notif dan segala macam. Kalau omongan seperti itu sih kalau bisa jangan ditelan dulu bulat-bulat, karena yang namanya pedagang pasti nggak bakal menjelekkan produk mereka gitu kan. Tapi ingat, efek sampingnya tuh kita sendiri yang menanggung gitu loh. Efek sampingnya bukan hal sepele, karena efek sampingnya bisa kehilangan pekerjaan kita atau putus mitra lah bahasanya ya. Jadi kita nggak bisa lagi ngojek menggunakan aplikasi GoPartner kita nantinya kalau efek samping itu terjadi di akun kita. Nah, maka dari itu mungkin abang ini mengasih solusi mungkin bagi yang pengen ngoprek. Inilah oprek kan yang legal gitu ya. Jadi bukan oprek lah bahasanya, apalah kita sebut aja oprek lah biar mudah gitu ya. Jadi membuat HP kita enteng. Yang pertama yang abang itu lakukan adalah nih, yang sering driver nggak tahu adalah ketika HP kalian tuh dalam spek yang kentang atau mungkin speknya belum spek yang pro gitu ya, atau yang wah RAM-nya besar, memorinya besar gitu kan, kalian bisa melakukan kalau udah ada ciri-ciri di HP kalian ya. Contohnya mungkin HP kalian tuh sangat ngelak membuka aplikasi apapun. Contohnya mungkin membuka Facebook ngelak, membuka
mungkin WhatsApp juga ngelak gitu ya, dalam delay gitu, maksudnya lama banget, butuh proses yang berapa detik baru kebuka gitu ya, nggak langsung kebuka. Nah ini kalian boleh lakuin, yaitu adalah ngeflash HP kalian. Mungkin kalau abang-abang yang punya pengalaman ngeflash, bisa ngeflash sendiri, atau punya bahannya sendiri, atau punya laptopnya sendiri, komputernya sendiri, itu bisa kalian lakukan masing-masing. Tapi kalau mungkin abang-abang di luar sana yang nggak bisa, kalian bisa bawa HP kalian ke counter gitu kan. Mungkin bertanya-tanya juga sama tukang counter ngeflash, mungkin ada, memang masih ada biayanya kalau di counter ya, tapi nggak terlalu mahal bener sih, demi meringankan HP kita. Nah terus yang kedua juga, kalau seandainya abang-abang mungkin ada cara terbaik juga nih, selain ngeflash, yaitu kalau ciri-ciri HP abang tuh udah mulai berat, yaitu bisa abang-abang kembalikan ke pengaturan awal atau pengaturan pabrik. Jadi biasanya itu terletak di pengaturan ya, ada bacaan kembalikan ke pengaturan awal atau kembalikan pengaturan pabrik. Nah, sebelum abang-abang melakukan pengembalian pengaturan tersebut, pastikan data-data yang terpenting itu abang backup dulu. Contohnya ada foto, kenangan, atau apapun itu di backup dulu. Takutnya ketika abang-abang melakukan pengembalian pengaturan ke pabrik, nanti data-data itu akan hilang. Nah, kalau udah kita backup kan udah aman pastikan, jadi disimpan dulu di tempat yang paling aman, di beda HP gitu maksudnya. Nah setelah kalian flash atau kembalikannya ke pengaturan awal ya, udah lengkap semua nih, udah selesai nih. Nah inilah HP kalian tuh istilahnya lagi segar-segarnya, atau mungkin sistemnya tuh mungkin bekerja maksimal. Nah setelah kembali ke pengaturan awal, mungkin periksa juga di perangkat lunak kalian itu membutuhkan pembaruan apa enggak. Nah ini yang sering nggak kita perhatiin, rata-rata orang yang mempunyai Android. Kalau yang mempunyai, kalau kita nggak usah bahas iPhone lah ya, karena iPhone nggak dipakai juga. Tapi kalau pengguna iPhone tuh pasti dia selalu update versinya. Karena memang kalau tiap update versi pasti ada yang pembaruan yang bagus, atau mungkin ada fitur-fitur terbaru. Nah kalau Android ini jarang kita perhatiin. Tapi di sini yang terpenting juga nih, pembaruan perangkat lunak ini salah satu yang terpenting bagi gue pribadi juga ya. Karena ketika perangkat lunak kita udah diperbarui, jadi mau aplikasi apa aja yang masuk, nah, itu juga dia bisa memperbarui juga, atau mungkin bisa maksimal cara pengerjaannya. Jadi cari aja di pengaturan pembarui perangkat lunak, itu biasanya sih beberapa bulan sekali itu minta diperbarui. Tapi pastikan untuk ketika memperbarui perangkat lunak, pastikan batu atau baterai HP kalian itu dalam kondisi yang full, jangan setengah-setengah. Takutnya ketika kalian memperbarui perangkat lunak kalian, HP kalian tuh mungkin lagi 20 atau 30%, karena memperbaruinya agak memang memakan waktu gitu kan, makanya diusahakan pada malam hari. Nah ketika kalian lagi melakukan pembaruan, takutnya HP kalian lowbat tiba-tiba dan pembaruannya ntar nggak selesai gitu ya, takutnya ada masalah yang terjadi di HP kalian. Dan sekali lagi usahakan melakukan pembaruan ataupun apapun itu jangan pas kita lagi ngojek atau memakai aplikasinya ya, atau pada malam hari lebih bagus, supaya siang atau paginya ketika kita mau ngebit, HP kita dalam kondisi yang memang benar-benar fresh gitu kan, supaya kita memaksimalkan sistem yang bekerja di HP kita. Terus yang selanjutnya adalah hapus aplikasi yang memang mungkin belum benar-benar terpakai gitu. Kalau memang HP kalian tuh masih di spek yang kentang, karena kalau HP kentang dibanyakin masukin aplikasi mungkin yang tidak penting amat gitu, itu bakal mempengaruhi juga kinerja RAM dan memori kita. Nah mungkin kalau untuk yang spek-spek yang masih kentang itu bisa kalian minimalis dulu masalah grup-grup ya. Karena untuk grup WhatsApp sendiri itu memang mempengaruhi, memang grup WhatsAppnya juga sangat mempengaruhi bagi gua, panasnya HP, kalau apalagi kalau grupnya itu orangnya rata-rata aktif gitu ya. Mungkin untuk sementara jangan ditambah dulu gitu kan, sebelum kalian update ke spek yang mungkin yang lebih pro lagi gitu kan, untuk diupdate ke depannya mungkin kan bisa gabung banyak grup. Kalau HP kalian masih speknya kentang, usahakan grupnya jangan ditambah dulu. Nah itu aja yang ada dulu deh gitu kan. Nah setelah dilakukan semua itu, download lagi nih yang pastinya aplikasi GoPartner, karena kemungkinan besar kalau udah dikembalikan ke pengaturan pabrik, aplikasi GoPartnernya bisa hilang, bisa juga enggak. Tapi kalau hilang langsung aja kalian download lagi ke aplikasi GoPartner kalian itu. Nah setelah di download, tahulah apa yang harus kalian lakukan ya, verifikasi buka lagi, kirim kode OTP lagi gitu kan. Nah yang keempat ini pastikan SIM kalian atau provider kalian itu yang untuk datanya atau untuk internetnya pastikan di SIM pertama. Ini bukan diwajibkan sih ya, tapi ini adalah saran atau rekomendasi, karena supaya memaksimalkan kinerja ketika SIM kita yang ada datanya atau internetnya itu melakukan kinerja yang sangat maksimal gitu daripada SIM 2. Dan pemilihan provider sinyal juga ini kalian harus benar-benar sesuaikan di kota kalian yang mana sinyal yang paling terkuat ya. Jadi jangan pandang dari murah atau mungkin banyak kuotanya tapi belinya harganya murah, jangan pandang itu. Karena ada beberapa rekan gue juga memandang hal seperti itu, gue beli kuota ini aja lah, paketnya banyak terus murah gitu kan.
Jangan ini seperti itu, tapi ini yang terpenting itu sinyalnya, karena kita bekerja melalui aplikasi yang membutuhkan sinyal atau data. Jadi ketika data kita tuh mungkin gangguan, nah pasti aplikasi GoPartner kita tuh malah tidak maksimal gitu kan. Bisa jadi kita malah yang tadinya mendapatkan orderan, sinyal kita gangguan, jadi nggak jadi mendapatkan orderan seperti itu. Jadi ingat, pilih sinyal yang terkuat di daerah masing-masing, karena mungkin daerah masing-masing itu berbeda ya. Mungkin M3 yang kuat, mungkin Telkomsel, mungkin Excel, mungkin Tri dan lain-lainnya lah, per Smartfren gitu kan. Berbeda-beda pokoknya. Tapi kalau gue sendiri di sini pakai Telkomsel, karena bagi gue dari dulu Telkomsel memang lumayan kuat, bukan lumayan lagi, termasuk yang kuat banget sinyalnya dimanapun berada gitu ya. Nah, tapi tergantung di kota-kota kalian masing-masing. Nah, yang kelima selanjutnya adalah perbarui map kalian dan hapus history map-map kalian. Nah, ini dia nih. Jadi, kalian tuh setidaknya memakai aplikasi map atau aplikasi Google Maps yang terbaru supaya tidak ada kendala ketika mungkin nanti mencari alamat rumah, mungkin nanti kalian cari alamat gitu kan, jadi titiknya juga semakin akurat. Setelah kalian melakukan proses-proses pengentengan HP tadi, yang lakukan terapi akun yang baik ya. Terapi akun sudah banyak dibahas di channel gue ini dan juga mungkin di channel-channel YouTube lain gitu kan. Jadi salah satu terapi akun mungkin gue sedikit informasikan sedikit aja di video kali ini, yaitu pertama keluar pagi, yang kedua juga ngebitnya kalau bisa lagi terapi itu, kalau bisa usahakan terapi 14 jam dalam satu hari terapi akun gitu ya. Mungkin kalau kalian udah gacor ya bebas, karena pendapatan kalian mungkin udah maksimal ya kalian bisa berhenti gitu kan. Terus ketiga juga jangan pernah cancel orderan dulu, ambil aja apapun itu. Mungkin kalau kalian nggak suka bawa barang, nggak suka bawa food, tapi kalian terpaksa, yang pasti kalian ambil aja dulu, yang penting performa kalian 100% dulu. Dan jangan segan-segan juga minta bintang 5 kepada customer supaya menaiki rating kita, penilaian kita di sistem. Seperti itu. Jadi mungkin sekian video dari gua pada video kali ini, semoga aja bermanfaat. Dan sekali lagi, semua yang gue bahas di video gua ini bukan semata-mata atau membuat kalian dijamin mendapatkan orderan. Tidak, itu adalah cara ikhtiar kita untuk mendapatkan orderan saja gitu kan. Jadi menurut informasi dan sudut pandang gua dan pengalaman rekan-rekan gua di lapangan, jadi gua share di channel gua ini. Dan semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.